Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan semoga senantiasa menjadi madrasah kesalihan bagi putra dan putrinya insyaallah. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh kenikmatan yang Allah telah limpahkan kepada kita selaku hambanya. Karena sesungguhnya tidak ada perkara yang mampu menyempurnakan kenikmatan di dalam hidup kecuali adalah Allah. Inilah yang menjadikan kita senantiasa bersyukur. Karena barang siapa yang senantiasa bersyukur kepada Allah, akan hilang sikap takaburnya dan akan hilang sikap sombongnya. Karena sesungguhnya dia memahami kehebatan apapun dan keistimewaan apapun yang kita peroleh hanyalah semata-mata karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan kita harus paham pula sesungguhnya kehidupan ini mempunyai gelombang yang sangat dahsyat yang bisa menenggelamkan dan bisa untuk menghanyutkan manusia. Tidak ada perahu yang mampu menjadikan kita mengarungi gelombang kehidupan kecuali adalah dua, perahu kesabaran dan perahu kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan kehidupan orang yang beriman berbeda dengan kehidupan orang kafir. Ketika orang kafir mereka merubah setiap kenikmatan menjadi kemaksiatan, adapun orang-orang yang beriman mereka yang senantiasa merubah setiap kenikmatan menjadi ketaatan dan ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kenikmatan yang kita dapatkan dan kenikmatan yang kita peroleh dalam kehidupan adalah kenikmatan yang menjadikan ibadah kita semakin banyak, ketaatan kita semakin berlimpah. Apabila kita gagal merubah setiap kenikmatan menjadi ketaatan, yang kita khawatirkan adalah kenikmatan itu adalah menjadi istidraj dalam kehidupan kita di dunia dan menjadi adab yang pedih kelak di akhirat. Karena istidraj itu apa? Yaitu adalah diberikan kemudahan seorang manusia di dalam hidup, tetapi dia justru tidak merubah kemudahan itu menjadi ketaatan, maka itu alasan bagi Allah menyiksanya 2 kali lipat kelak pada waktu hari kiamat. Inilah yang kita khawatirkan. Semoga kesehatan kita, rumah kita, handphone kita, apapun yang kita miliki tidak menjadi istidraj yang sampai menjadikan seseorang disiksa, diadab oleh Allah 2 kali dari yang lainnya disebabkan dia tidak merubah setiap kenikmatan menjadi ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kalau kita akan melaksanakan safar, kalau kita misalkan akan melaksanakan safar ke satu tempat atau satu tujuan, pasti kita akan mempersiapkan bekal dan modal yang akan kita bawa ketika kita akan safar. Contohnya Fulan, dia akan safar ke Surabaya. Pastinya yang akan dia perhatikan pertama kali adalah uang saku dan modalnya berapa. Kenapa di dalam safar itu memperhatikan uang saku dan modal? Karena tentunya orang yang safar itu tidak ingin apabila dia tidur di pinggir jalan dan mencari makan di antara mengais-ngais tempat sampah. Karena kita sepakat safar itu membutuhkan uang dan membutuhkan uang saku supaya safar kita menjadi safar yang nyaman dan safar yang nikmat. Itulah yang kita pahami dalam safar. Tetapi apabila ada orang yang akan mengadakan safar contohnya ke Surabaya, dia akan mengadakan safar ke Surabaya, tetapi uang saku yang dia miliki cuma 100.000, Masya Allah. Maka kita pasti akan membayangkan orang itu gelisah. 100.000 itu dapat apa di Surabaya? Beli nasi padang aja, pakai telur, itu sudah 14.000. Kalau pakai rendang, 17.000 atau 18.000. Hafal saya, karena saya sering. Maka kemudian kalau cuma 100.000, Masya Allah, berarti dia hanya makan 6 kali, 7 kali sudah habis. Belum lagi dengan biaya yang dibutuhkan ketika dia menginap. Makanya kemudian kalau ada orang yang melaksanakan safar yang semacam itu, Masya Allah, tentunya dia akan khawatir, dia akan takut, dia akan cemas. Karena sesungguhnya 100.000 ketika dibawa ke Surabaya, pastinya dia akan jauh mendapatkan kenyamanan fasilitas kalau sampai di Surabaya. Apa biasanya yang dilakukan oleh seorang musafir ketika dia terbatas uangnya, terbatas uang sakunya? Biasanya seorang musafir apabila dia terbatas uang sakunya, terbatas modalnya, yang dilakukan oleh musafir itu adalah dia mencari pertolongan.
Dia mencoba untuk membuka kontak nomor handphonenya. Kemudian dia berharap di antara teman SMP atau teman SMA-nya ada yang tinggal di Surabaya. Kalau ada yang tinggal di Surabaya, dia senang. Cepat-cepat dia mengontak, dia cepat-cepat berkomunikasi dengan temannya yang di Surabaya sembari dia mengatakan, "Mas, saya mau pergi ke Surabaya. Bisa nggak kamu nolong saya ketika di Surabaya?" Di ujung telepon menjawab, "Silahkan aja datang ke Surabaya, nanti makannya di rumah saya, tidurnya di rumah saya." Masya Allah. Akhirnya kalau kita mendapati teman di Surabaya, walaupun kita cuma pakai modal 100.000, tapi karena ada teman di Surabaya, perjalanan itu pun tetap menjadi nikmat karena teman kita di Surabaya membantu kita, memberikan makanan kepada kita, dan kemudian memberikan tempat yang nyaman untuk istirahat ketika di waktu malam. Apa sih kaitannya dengan tema yang akan kita bahas? Kaitannya erat. Ini adalah analogi, kias. Bahwasanya sesungguhnya kita pun adalah seorang musafir. Tetapi hakikatnya musafir yang akan kita selenggarakan adalah musafir dalam safar yang panjang. Dan safar yang panjang itu adalah safar yang akan kita tempuh ketika kita menutup mata, terpisah ruh dari jasad kita, dan terbujur kaku di alam kubur. Maka sesungguhnya ketika kita nanti ditakdirkan oleh Allah, dicabut nyawanya dan ditakdirkan ajalnya, sesungguhnya kita ini adalah musafir dalam perjalanan yang panjang. Karena alam yang akan kita ikuti dan alam yang akan kita datangi itu banyak. Ada alam janin, ada alam dunia, ada alam barzakh, ada alam hasyr, ada alam penghitungan amal, ada alam mizan, yaitu adalah ditimbang. Ada alam ditampakkannya amal, ada alam sirat, di mana itu menunjukkan bahwasanya safar kita adalah safar yang sangat panjang. Dan safar yang panjang itu adalah safar keniscayaan yang pasti kita akan temukan ketika kita meninggal dunia. Tapi Masya Allah, ketika kita sepakat bahwasanya kita akan menghadapi safar yang panjang yang merupakan keniscayaan dan pasti mutlak terjadi dalam kehidupan kita, yang ironis itu satu. Apa yang ironis? Yang ironis adalah kita ini tidak pernah tahu jumlah rekening amal kita itu berapa. Karena ternyata kita tidak pernah tahu amal kita ini seberapa. Rekening yang tidak pernah mampu kita buka dan tidak pernah kita ketahui itu adalah rekening amal kita. Coba kita bayangkan betapa tragisnya kita, betapa ironisnya kita ketika akan mengadakan safar yang panjang, tapi Masya Allah, lembaran amal kita itu tidak pernah kita ketahui berapa yang akan kita bawa dalam kehidupan perjalanan yang panjang. Kalau kita pergi ke Surabaya membawa uang 100.000, membuat kita cemas dan khawatir, apalagi dalam perjalanan panjang ke alam akhirat. Sampai-sampai dalam perjalanan yang panjang kita tidak pernah tahu bekal yang kita miliki ini berapa. Karena sesungguhnya catatan yang tidak pernah kita tahu adalah catatan amal dan perbuatan yang kita lakukan. Coba tadi kita renungkan Ibu. Tadi kita sholat subuh. Siapa yang tahu bahwasanya sholat subuh kita sudah diterima? Tidak ada yang tahu. Kita akan menjalani Ramadan dan sudah puluhan kali kita menghabiskan Ramadan kita di dalam hidup kita. Siapa yang mengetahui Ramadan kita telah diterima oleh Allah? Tidak ada yang tahu. Sedekah kita berkali-kali, terkadang ketika kita merogoh uang saku kita, kemudian kita sedekah, itu pun juga tidak pernah kita tahu berapa sedekah yang kemudian kita keluarkan yang diterima oleh Allah. Masya Allah, ternyata ironis betul. Ketika kita akan melakukan perjalanan yang panjang, perjalanan yang tidak mampu kita estimasi waktunya karena saking panjangnya, tapi ironisnya kita tidak pernah tahu jumlah uang saku yang kita bawa dari amal kita ini berapa. Padahal ini adalah safar yang panjang. Makanya Abu Hurairah itu ketika akan meninggal dunia, Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu menangis. Sampai anaknya itu mencoba menenangkan Abu Hurairah ketika beliau menangis ketika akan menjelang sakaratul mautnya. Apa yang kemudian dikatakan oleh anaknya? "Wahai ayahku, kamu akan menghadapi kematian. Tetapi kamu adalah orang yang aku lihat banyak amalnya, karena engkau adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis yang datang dari Nabi." Tapi justru perkataan apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah? Abu Hurairah itu justru mengatakan kepada anaknya, "Tulus safar, qillatul a'mal, falam nadri al-mahbit am akuna fil jannah am finnar." Anakku, kamu tidak pernah tahu safar yang akan ditempuh oleh ayahmu ini adalah safar yang panjang. Qillatul a'mal, sedikit sekali bekal yang dibawa oleh ayahmu ini, dan ayahmu tidak pernah tahu akhir dari perjalanan kaki ayahmu dalam safar yang panjang itu di surga atau di neraka.
Abu Hurairah menangis, anaknya pun menangis. Ketika mereka menyadari bahwasanya perjalanan yang panjang, tapi sedikitnya amal yang mereka miliki ketika akan mengadakan safar yang panjang. Ini pula yang menjadi ironisnya kita, Ibu. Bahwasanya kematian itu pasti keniscayaan. Yang membedakan cuma satu, waktu kita masing-masing ketika datang ajal itu berbeda. Tapi yang jelas, pintu yang akan kita masuki serentak kelak di akhir kehidupan ajal kita, yaitu adalah kematian kita. Tetapi yang ironis, kita tidak pernah tahu lembaran amal ibadah kita yang akan kita bawa dalam kehidupan di akhirat itu berapa. Rekening yang tidak pernah kita tahu, rekening amal. Kalau ibu ingin mengetahui rekening yang dimiliki di sebuah bank, ibu bisa datang ke ATM, kemudian ibu periksa uang saldo yang kita miliki, akan kelihatan saldo kita berapa. Kalau kita pengen melihat berapa jumlah mobil kita pergi ke garansi, kita lihat berapa jumlah mobil kita. Kalau kita pengen lihat mutiara yang kita dapatkan, kita lihat kotak perhiasan, kita akan melihat mutiara kita berapa. Tapi Masya Allah, kalau kita pengen melihat sholat kita, puasa kita, sedekah kita, haji kita, dan umrah kita, Masya Allah, Allah tidak pernah memberikan kekuatan kepada kita untuk tahu berapa jumlah amal yang telah diterima oleh Allah. Karena itulah yang menjadikan kita khawatir dan cemas di dalam perjalanan yang panjang. Tapi ana dan antum tidak pernah tahu jumlah uang saku yang akan kita bawa ini berapa. Inilah yang menjadikan kita, kalau kemudian kita sepakat bahwasanya kita ini minim modalnya ketika dalam perjalanan yang panjang menuju kepada kehidupan akhirat, maka kita harus mengerti bagaimana kita ini ingin mendapatkan pertolongan dalam kehidupan kelak kita di akhirat. Karena ternyata ada orang yang mereka itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bukan hanya karena serta-merta amal saja. Tapi ada orang-orang yang mereka itu dimasukkan oleh Allah karena mereka itu mendapatkan syafaat ataupun penolong dalam kehidupan mereka di akhirat. Inilah yang menjadikan kita ngerti, Masya Allah, betapa rahmatnya Allah bagi hamba yang beriman. Sampai Allah itu masukkan sebab seseorang masuk ke dalam surga itu bukan hanya karena amal. Tapi di antara sebab yang memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah, yaitu adalah ketika seorang manusia mereka mendapatkan syafaat. Dan itulah kebahagiaan yang paling puncak ketika seorang manusia itu mendapatkan syafaat. Kalaupun dia kececer di dalam neraka, kalau dia mendapatkan syafaat, Masya Allah, syafaat itu akan menarik dia, mendorong dia dari jilatan api neraka menuju luasnya surga. Inilah kebahagiaan yang besar. Bahwasanya kita harus paham bahwasanya di antara pertolongan yang kita butuhkan kelak dalam kehidupan di akhirat itu adalah syafaat. Lebih besar daripada butuhnya si buta kepada tongkatnya, lebih besar daripada butuhnya koki kepada pisaunya, dan lebih besar kebutuhan kita terhadap nafas dan airnya. Karena apa? Karena Masya Allah, kalaupun kita nanti kececer amal kita, kita berharap semoga kita mendapatkan syafaat, dan syafaat itulah yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Inilah yang menjadikan kita membahas kajian. Sebagaimana yang telah dibahas di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita akan membahas syafaatmu, syafaatku, dan syafaat kita ini apa kelak. Supaya kita ini yang minim dan sangat sedikit amal ibadahnya, semoga kita mengetahui ilmunya, syafaat itu apa saja, dan semoga kita berharap mampu mewujudkan amal-amal yang bisa menjadikan kita mendapatkan syafaat kelak pada waktu hari kiamat. Karena masyarakat kita masih banyak yang punya anggapan sesungguhnya syafaat itu hanyalah datang dari Rasul. Padahal syafaat itu bukan hanya datang dari Rasul. Ada syafaat-syafaat yang lain yang telah diterangkan oleh Allah di dalam kitabnya, yang diterangkan pula oleh Rasulullah di dalam hadis-hadis yang sahihnya. Kita harus paham, karena sesungguhnya keberadaan kita kelak di akhirat bukan hanya membawa amal, tapi kita ingin supaya kita mendapatkan syafaat yang menjadikan kita mendapatkan kenikmatan surgawi. Inilah yang menjadikan kita membahas 10 syafaatmu kelak pada waktu hari kiamat. Tapi sebelum kita membahas itu, ummahat yang semoga Allah rahmati, kita harus paham bahwasannya tentang masalah syafaat itu ada 3 kaidah yang perlu kita perhatikan. Di dalam masalah syafaat itu ada 3 perkara yang harus kita perhatikan kalau kita sudah berbicara tentang masalah syafaat. Jadi tidak mungkin kita membicarakan syafaat tapi tidak membicarakan 3 kaidah yang berkaitan tentang syafaat. Harus paham tentang syafaat supaya kita ngerti, supaya kita paham. Tentunya dengan bimbingan wahyu dan hadis-hadis yang sahih datang dari Rasulullah SAW.
Apa yang pertama yang harus kita pahami tentang kaidah penting memahami tentang syafaat? Satu, syafaat itu ditetapkan dan diizinkan oleh Allah. Bahwasanya syafaat itu tidak ditentukan oleh pribadi kita, oleh prasangka kita, tetapi sesungguhnya syafaat itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diizinkan oleh Allah. Ya. Karena sesungguhnya tidak ada yang mampu memberikan syafaat apapun itu kecuali syafaat itu telah diizinkan oleh Allah dan telah diridhai oleh Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidznillah. Siapa yang mampu memberikan syafaat dalam surat Al-Baqarah di ayat kursi? Siapa yang mampu memberikan syafaat kecuali telah diizinkan oleh Allah? Karena sesungguhnya syafaat tidak boleh ditentukan oleh kita, tetapi ditentukan oleh apa yang ditentukan oleh Allah dan diizinkan oleh Allah. Ini kaidah pertama untuk mementahkan setiap syafaat yang diyakini oleh orang-orang kafir dan agama-agama yang batil. Karena ternyata agama-agama yang batil mereka menetapkan syafaat, tetapi kemudian dengan kebodohan dan prasangka mereka. Contoh, saya pernah melihat tayangan WhatsApp ibu. Orang-orang Thailand di suku-suku tertentu, kalau ada di antara mereka yang meninggal, maka mereka itu menyertakan motor yang dimiliki oleh si mayit dan beras, dikubur bareng-bareng bersama si mayit. Lalu ada tulisan di dalam video tersebut. Tulisannya apa? Tulisannya adalah motor itu akan dipakai oleh si mayit untuk jalan-jalan di alam kuburnya. Berasnya akan dipakai untuk makan di dalam alam kuburnya. Masya Allah. Kalau ini ada di dalam Islam, Masya Allah, saya yakin setiap suaminya ibu akan membeli Kawasaki Ninja 250 cc supaya kemudian cepat putar-putar di dalam alam kubur. Tapi ini menunjukkan kepada kita, ternyata agama yang batil pun memaklumi bahwasanya orang itu kalau di dalam kubur, mereka itu perlu penolong. Sebagaimana agama batil tetangga kita, yang kemudian mereka itu kalau ada di antara mereka yang meninggal, mereka sertakan komiknya, mereka sertakan pernik-pernik yang dia suka, dimasukkan di dalam petinya. Kenapa? Karena itu barang-barang kesukaan si mayit ketika dia masih hidup. Dia berpikir bahwasanya si mayit itu akan membutuhkan cerpennya, komiknya ketika di alam kuburnya. Masya Allah. Kalau ada di dalam Islam kayak gini, Masya Allah, saya yakin yang paling ribut sebelum meninggal dunia itu ibu-ibu. Pasti akan dia persiapkan itu jilbab-jilbab yang dia senengin, jilbab-jilbab andalan yang cuci kering pakai, dimasukkan itu di dalam petinya. Tapi Masya Allah, disinilah kita paham, semuanya itu cerpenmu, jilbabmu, motormu, berasmu yang kamu masukkan ke dalam kubur tidak akan pernah memberikan syafaat kepada dirimu ketika kamu temani mereka, kalau kamu bersama dengan mereka. Kenapa? Sesungguhnya Allah tidak pernah memberikan izin motormu untuk memberikan penolongan kepada hidupmu. Allah tidak pernah memberikan izin kepada komikmu supaya kamu mampu membaca komik. Dan Allah tidak pernah memberikan izin kepada apapun yang kamu bawa, karena itu tidak akan pernah memberikan pertolongan kepada kita selaku hambanya. Inilah indahnya ibu, beruntung. Siapa orang yang beruntung? Orang yang beruntung itu adalah orang yang telah mengenal iman, hidupnya diatur dengan wahyu, dengan aturan Allah, sampai dia balik pun dengan cara Allah, bukan dengan cara prasangka. Saya tidak pernah membayangkan orang yang paling tidak beruntung kecuali adalah orang yang tidak beriman kepada Allah. Sampai urusan mati pun dia salah. Sampai urusan mati pun dia salah. Coba bayangkan, kita bayangkan ya. Ada orang yang mati sampai dibakar. Padahal kalau di dalam sunnah ibu, Rasulullah SAW bersabda, Inna kasra admil mayyiti kakasri admil hayyi. Mematahkan tulang orang yang mati itu sama dengan mematahkan tulang ketika dia hidup. Makanya kalau kita diberikan amanah untuk memandikan jenazah itu harus lembut, tidak boleh kasar. Coba akhirnya kita kenal. Ada yang sampai dibakar, ada yang sampai digantung, ada yang sampai kemudian dibiarkan. Kita bisa bayangkan betapa sakit ruhnya ketika dia balik kepada Allah. Karena apa? Orang dan keluarga yang ditinggalkannya tidak mengetahui ilmunya bagaimana mengembalikan dia kepada Rabb-nya. Ya. Kalau ibu tidak percaya, yang sampai ekstrim itu adalah di Tibet. Tibet itu jenazah-jenazah itu dibawa ke puncak gunung. Pernah melihat WhatsApp-nya? Sudah berkerumun itu kemudian gerombolan-gerombolan burung pemakan bangkai.
Kemudian setiap jenazah dipotong kecil-kecil, dagingnya, kupingnya dipotong, hidungnya dipotong, matanya diambil, disebar sebagaimana nyebar makanan kepada burung yang siap untuk memakan bangkai-bangkai mereka. Masya Allah. Saya membayangkan, Masya Allah, betapa sakitnya ruhnya ketika baru mati sudah merasakan sakit, belum lagi kelak di akhiratnya dia akan mendapatkan siksa yang pedih atas apa yang dia lakukan ketika menolak beriman kepada Allah. Makanya beruntung kita. Makanya hutang kita kepada Nabi lebih besar daripada hutang kita kepada ibu kita. Kenapa? Ibumu melahirkan dirimu dan merawat dirimu. Tapi Rasulmu menyelamatkan kita dari jilatan api neraka menuju indahnya surga dan ridhanya Allah. Itulah hutang kita kepada Rasulullah jauh lebih besar daripada hutang kita kepada ibu. Jadi syafaat itu ditentukan oleh Allah. Tidak ditentukan oleh apapun. Hanya ditentukan oleh Allah semata dan tidak boleh untuk diganggu-gugat. Dan tidak semua perkara yang kita hormati di dunia menjadi syafaat bagi kita kelak di akhirat. Kenapa? Semuanya berdasarkan wahyu yang ditetapkan oleh Allah dan disampaikan oleh Nabi dengan lisannya yang mulia. Ini yang pertama. Kaidah yang kedua yang kita harus pahami adalah sesungguhnya memahami syafaat. Kita harus paham orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatnya Nabi adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan tidak mencampurkan imannya dengan kesyirikan. Dia tidak mencampurkan imannya dengan kesyirikan. Karena Rasulullah SAW bersabda, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku kelak pada waktu hari kiamat yaitu adalah mereka yang senantiasa mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, murni dari hatinya. Artinya, dia tidak mencampurkan imannya dengan kesyirikan dan kekufuran. Jangan pernah mendekat kepada jilatan api kesyirikan karena sesungguhnya jilatan api kesyirikan kalau sudah mengenai kepada amal kita, terbakar amal kita dan terbakar tiket untuk mendapatkan syafaatnya Rasul. Ini syarat ini. Segala sesuatu itu ada syaratnya. Dan di antara syarat untuk mendapatkan syafaat itu apa? Imanmu tidak boleh tercampur dengan syirik dan imanmu tidak boleh tercampur dengan kekufuran. Sekalinya kamu menetes imanmu dengan kesyirikan dan kekufuran, terbakar tiketmu untuk bertemu dengan Rasulullah dan terbakar tiketmu untuk mendapatkan syafaatnya Nabi dan syafaat yang lainnya. Karena ada syaratnya segala sesuatu. Ya, wong kita ingin datang ke acara pernikahan saja ada syaratnya kan sekarang. Syaratnya apa? Dress code-nya, ada berat code-nya. Hanya untuk datang ke acara pernikahan. Kalau dress code-nya tidak sama, diusir ibu. Loh mbak, kok pakai hitam? Iya, emang kenapa? Nggak baca, dress code-nya putih bu. Hanya karena beda dress code saja, panitia bisa ngusir tamu kalau tidak sesuai dengan dress code. Ya. Kalau hanya mendatangi walimah dan acara-acara tertentu saja, Masya Allah, kita sepakat ada syarat yang harus kita sepakati. Masya Allah, mendapatkan syafaat itu bukan sesuatu yang kita anggap gampang. Lebih gampang kita mendapatkan tiket bioskop kita dan tidak ada syarat. Ya tidak bisa. Ya ada syaratnya. Syaratnya apa? Bersihkan iman kita dari kesyirikan dan kekufuran. Karena banyak orang yang mereka itu beriman, tetapi mereka tidak sadar mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan. Emang ada Ustadz orang yang tampaknya beriman tetapi melakukan kesyirikan kepada Allah? Yang menjawab bukan ana, Allah dalam surat Yusuf 106. Allah berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Surat Yusuf 106. Allah berfirman di dalam surat Yusuf 106, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan manusia ketika mereka beriman, kecuali mereka berbuat syirik. Ini yang kita khawatirkan. Kadang-kadang kita bisa melihat dalam ayat ini ada orang yang zahirnya muslim, tapi bisa jadi dia melakukan kesyirikan. Memakai penampilan zahirnya Islam, tapi pergi ke puncak gunung melemparkan kerbau dari puncak gunung, lalu berkeyakinan gunung itu ada yang menguasainya selain Allah yang menguasainya. Itu kan salah satu hal yang bisa menyebabkan kesyirikan. Kalau sampai ada orang yang melakukan kesyirikan, dia haji, dia umrah tapi menjadi dukun sampai menyembah kepada setan untuk melancarkan usahanya,
Maka sesungguhnya kalau kamu sampai berani mendekat dengan kesyirikan, wallahi demi Allah, Allah tidak akan pernah memberikan kepadamu, yaitu adalah syafaat, karena sesungguhnya syafaat itu hanya diperuntukkan bagi orang yang terjaga imannya dan tidak tercampur dengan kesyirikan dan kekufuran. Ya. Makanya Masya Allah, kan yang kita khawatirkan itu bukan hanya bid'ah umum. Tapi yang kita khawatirkan pula sebagai hamba yang beriman ketika kita menapak di akhir zaman, yang kita khawatirkan itu fenomena kesyirikan. Kalau kita tidak paham tauhid benar, tidak paham akidah dengan benar, bisa jadi kita melakukan kesyirikan tanpa kita ketahui. Dan itulah yang kita khawatirkan. Amal kita terbakar hangus, tidak tersisa, tiket kita untuk mendapatkan syafaat pun hilang. Ya. Bagaimana tentang fenomena kesyirikan ini di akhir zaman, Ustadz? Bukan saya yang menjawab, Nabi yang menjawab dalam hadis riwayat Muslim. Wa ma antum fi syirki ila kasyaratil bayda fi jildi sauril aswadi. Sesungguhnya perumpamaan kalian umatku yang jatuh dalam kesyirikan sebagaimana perumpamaan domba yang berwarna hitam banget. Lalu kemudian ada garis melintang putih dikit. Hitamnya domba itu menggambarkan umatku yang jatuh dalam kesyirikan, garis yang melintang putih menggambarkan umatku yang selamat dari kesyirikan. Dikit banget. Pernah ngeliat nggak kucing hitam, kemudian ada tembolong-tembolongnya putih. Tembolong-tembolong putih itu menggambarkan dari kiasan Rasulullah umatnya yang selamat dari kesyirikan. Adapun hitamnya kucing itu menggambarkan umatnya Nabi yang jatuh dalam kesyirikan. Ini loh yang menjadikan kita Masya Allah berdoa terus Ibu. Bukan hanya meminta surga, bukan hanya meminta dijauhkan dari neraka. Bukan hanya meminta istiqamah, bukan hanya meminta husnul khatimah, tapi minta supaya kita itu imannya tidak tercampur dengan kesyirikan sampai kita menutup mata. Karena apa? Allah tidak pernah bermain-main dengan orang yang melakukan kesyirikan. Sebaik apapun ibu di dalam kehidupan, sampai kebaikan ibu menyentuh pintu langit, tapi kalau melakukan kesyirikan, Allah tolak. Karena Allah pantang menerima sebuah amal orang yang berbuat syirik. Contoh, Abu Thalib. Apa kurangnya Abu Thalib ketika menemani Rasul? Dari Nabi kecil sampai Nabi menjadi dewasa. Dari Nabi yang masih junior sampai Nabi menjadi seorang Rasul. Rela lapar sebagaimana laparnya Nabi, rela takut sebagaimana takutnya Nabi, dan rela diboikot sebagaimana Nabi itu diboikot. Tapi Masya Allah, hanya karena beliau tidak mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah dan meninggalkan kesyirikan yang dia jalani, maka semua amal yang dilakukan olehnya, walaupun ibaratnya menyentuh pintu langit saking banyaknya, Allah tolak. Makanya Nabi sampai berkata, la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamati fayuj'alu fi dhahdahin minan nari yablughu ka'baihi yaghlamin ummati maghihi. Makanya sampai Rasulullah bersabda, moga-moga syafaat itu bermanfaat untuk pamanku Abu Thalib. Dia dimasukkan ke dalam neraka yang paling ringan. Apinya menyentuh mata kakinya, tetapi mendidih isi otaknya Abu Thalib. Masya Allah, itu yang paling ringan. Padahal Abu Thalib baiknya luar biasa. Orang musyrik yang berhasil menjadikan Nabi menetes air matanya ketika meninggal itu ya Abu Thalib. Tapi kenapa Abu Thalib tidak diterima seluruh amal ibadahnya oleh Allah? Satu, dia tidak mau beriman dan meninggalkan kesyirikan. Ya, inilah yang menjadikan kita pahami terus yang namanya kesyirikan. Jangan sampai kita setia melakukan ibadah, tapi setia pula masih melakukan kesyirikan. Karena banyak sekali hal-hal yang bisa menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan tanpa kita sadar. Ya, ini yang menjadikan kita paham. Yang kedua, bahwasanya kalau sudah bicara syafaat, berarti syaratnya itu apa? Beriman kepada Allah dan tidak mencampurkan imannya dengan kesyirikan dan kekufuran. Supaya saya terbebas dari kesyirikan gimana Ustaz? Ya belajar akidah sampai selesai. Jangan hanya belajar tazkiyatun nufus, fikih keluarga, penting itu, tapi tidak boleh mengalahkan kebutuhan kita kepada masalah akidah. Kenapa? Masalah akidah itu masalah penting untuk menjamin iman kita supaya tidak tercampur dengan noda dan noktah kesyirikan dan kekufuran. Itu yang kedua. Kaidah yang ketiga yang penting di dalam kita memahami syafaat itu apa? Yang ketiga, kaidah yang penting kita memahami syafaat itu adalah sesungguhnya Tuhan-Tuhan berhala yang disembah oleh manusia di dunia, kelak pada waktu di akhiratnya tidak akan pernah mampu memberikan syafaat sedikit pun. Ya, Tuhan-Tuhan tandingan. Tuhan-Tuhan tandingan yang disembah. Jadi Tuhan-Tuhan tandingan yang disembah oleh manusia ketika di dunia
kelak pada waktu di akhirat tidak akan pernah mampu memberikan manfaat sedikit pun kepada mereka, walaupun dulunya mereka menyembah Tuhan-Tuhan berhala itu. Ya. Jadi mereka nanti mencari ini Tuhan berhalanya fulan, Tuhan berhalanya fulan yang dulu mereka sembah. Yang nyembah kepada Nyi Roro Kidul, dia nyari mana Nyi Roro Kidul ini? Nyi Roro Kidul, selamatkan kami. Tapi kemudian tidak mampu untuk ngomong apa-apa. Patung yang mereka sembah, ini orangnya ini. Sebagaimana orang musyrik itu nyembahnya siapa? Lata, Uzza, Hubal, Manat. Itu nama orang-orang salih itu. Yang hidup pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Dicari itu mana Lata, ketemu Lata. Mana Uzza, ketemu Uzza. Tapi ternyata mereka tidak mampu memberikan sedikit pun pertolongan kepada mereka. Walaupun dulu mereka itu menyembahnya. Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun. Tidak ada orang yang lebih tersesat kecuali adalah orang yang mereka itu menyeru kepada Tuhan tandingan selain Allah, tetapi Tuhan tandingan yang mereka datangkan selain Allah tidak mampu memberikan faedah dan mereka lalai terhadap semua permintaan yang ditujukan kepada mereka. Itulah ruginya. Beribadah, capek, letih menyembah kepada selain Allah, tapi tidak mendapatkan sejumput balasan sedikit pun dari Tuhan yang mereka sembah. Ini yang ketiga. Jadi disinilah kita pahami dulu betapa masalah syafaat itu tidak sesederhana yang kita pikirkan, karena ada kaedah-kaedah yang juga harus kita pahami. Nah, mari kita kemudian membicarakan 10 syafaat itu apa saja. Setelah kita mempelajari tentang kaedah-kaedah penting yang berkaitan tentang masalah syafaat, maka kita harus paham syafaatmu dalam tanda lainnya atau kata lainnya adalah penolongmu itu apa saja. Supaya betul-betul kemudian kita layak dan kita mampu mewujudkan syafaat itu dalam kehidupan kita. Saya ingatkan Ibu, syafaat itu tidak bisa diperoleh dengan liha-liha. Syafaat itu tidak bisa diperoleh dengan kita berpangku tangan. Tidak bisa. Syafaat itu harus kita ukir dalam amal perbuatan di dunia, supaya kelak di akhiratnya kita memetik buah manisnya mendapatkan syafaat itu. Jadi syafaat itu tidak bisa kita tunggu. Sebagaimana masyarakat hari ini kan gitu. Sering berkata nanti juga akan mendapatkan syafaatnya Nabi. Betul, syafaat Nabi. Tapi kamu harus membuktikan dulu layak tidak mendapatkan syafaat. Karena syafaat itu tidak bisa ditunggu dengan berpangku tangan. Syafaat itu diusahakan. Masya Allah. Jangan pernah kita mengira bahwasanya mendapatkan syafaat itu lebih gampang daripada mendapatkan rumah. Ya tidak bisa. Mendapatkan rumah di dunia saja kita sepakat kok. Ikhtiarnya banyak, pengorbanannya banyak. Berapa banyak itu bapak-bapak yang makan rela 2 kali ketika rumahnya sedang direnovasi. Kenapa? Karena memang bahan bangunan lagi tinggi-tingginya. Berapa banyak yang ibu-ibu biasanya kalau belanja jilbab sehari 2 jadi 2 hari sekali. Kenapa? Rumahnya lagi direnov. Kalau yang ketawa berarti sering kayak gitu. Ya. Kemudian karena apa? Masya Allah. Ternyata mendapatkan rumah di dunia saja kita sepakat kok pengorbanannya besar. Saya pernah tanya sama seorang ikhwan di Bekasi. Antum nyicil berapa akhi? Murabah. Murabah itu sistem pinjam kepada salah satu ikhwan. Saya nyicilnya 10 tahun Ustaz. Masya Allah. Lah anakmu ini sudah umur berapa sekarang Akhil Karim? 3 tahun. Lu sampai anak antum nanti balik. Iya, baru selesai. Kalau hanya membangun sebuah rumah sederhana di Bekasi untuk melindungi kita dari hujan dan melindungi kita dari panas, kita sepakat kok bayarnya itu nyicil 10 tahun. Bayangkan. Apakah kita mengira bahwasanya mendapatkan syafaat yang bisa menyebabkan orang mendapatkan rumah di surga kemudian tidak berusaha? Nonsen, mustahil itu terjadi. Kalau bahasanya impossible. Tidak mungkin lah. Makanya kita berusaha terus. Kalau gitu kita harus paham dulu, kalau begitu syafaat itu harus diusahakan dalam kehidupan kita. Sehingga kemudian kalau kita sudah ngerti ilmunya, kita berusaha. Bagaimana kita menjadikan setiap apa yang kita pelajari betul-betul dan kita amalkan akan menjadi sebab syafaat kita kelak pada waktu di hari akhirat. Mari kita pelajari yang pertama. Ya. Yang pertama, apa itu yang kemudian menjadi syafaat yang sudah kita pelajari? Yang pertama yang kemudian akan menjadi syafaatnya saya, syafaatnya ibu adalah anak-anak kita yang solih dan anak-anak kita yang solihah.
Anak-anak kita yang solih dan anak-anak kita yang solihah. Dalilnya, kita baca dulu dalilnya. Dalilnya dalam riwayat Muslim ketika kemudian Rasulullah SAW bersabda, ada anak-anak yang mereka itu sudah selesai urusan hisabnya. Artinya mendapatkan surga. Lalu kemudian ketika mereka tinggal mengayunkan langkah untuk memasuki surga, maka kemudian mereka berhenti di pintu surga. Berhenti di pintu surga. Kemudian Allah berfirman, udkhulul jannata. Masuklah kalian ke dalam surga. Lalu anak-anak ini kemudian melihat ke dalam surga dan tidak melihat orang tua mereka ada di dalam surga. Lalu kemudian mereka berkata, lan nadkhulal jannata hatta ya'tiya abauna wa ummahatuna. Ya Allah, kami ternyata tidak mendapati orang tua kami di dalam surga. Kami tidak mau masuk surga ya Allah. Sampai kami bertemu dengan orang tua kami dulu ya Allah. Baru kami akan memasuki surga. Allah kemudian berfirman, mali arahum. Apa yang terjadi dengan orang tua kalian itu? Orang tua kalian sedang di belakang dihisab. Kalian itu masuk surga dulu. Tapi kembali mereka itu anak-anak yang soleh yang di depan pintu surga berkata kepada Rabbnya, lan nadkhulal jannata. Kami tidak mau masuk surga ya Allah sampai kami mendapati orang tua kami dulu dan bertemu dengan orang tua kami dulu. Lalu kemudian karena permohonan anak-anak yang soleh, Masya Allah didengarkan oleh Allah, diijabah oleh Allah, dibayar kontan oleh Allah. Allah perintahkan malaikat yang menghisab orang tua mereka, Allah ringankan mereka. Allah ringankan hisab orang tua mereka sampai dipertemukan dengan anak-anak mereka di depan pintu surga. Setelah kemudian ketemu, kemudian akhirnya karena permintaan anak-anak mereka yang solih, Allah ringankan hisab bagi orang tua mereka. Allah ringankan, Allah mudahkan hisab bagi orang tua mereka karena Allah mengabulkan permintaan anak-anak mereka yang ingin ketemu dengan ibu dan bapak mereka di depan pintu surga. Sampai kemudian akhirnya Allah ringankan dan Allah akhirnya giring orang tua mereka bertemu dengan anak-anak mereka di depan pintu surga. Setelah ketemu, bareng, kumpul, Allah kemudian berfirman, udkhulul jannata. Bahwa kalian itu masuk ke dalam surga. Antum kalian, wa abaukum dan orang tua kalian, ayah dan ibu kalian. Baru itu kemudian Masya Allah, orang tua mereka bersama dengan anak-anak mereka bergandengan tangan untuk memasuki surganya Allah. Hadis ini ibu memberikan pelajaran penting bagi kita. Masya Allah, tidak ada investasi yang paling berharga bagi kehidupan anak laki-laki, bagi kehidupan ayah dan bagi kehidupan ibu, kecuali dia berhasil menjadikan keturunannya itu adalah keturunan yang solih. Ibu dan saya tidak akan pernah dihisap oleh Allah. Kenapa anak kita ini kaya ataupun kenapa anak kita miskin? Saya dan ibu tidak akan dihisap kalau anak kita itu pintar ataupun anak kita tidak pintar. Tapi kita pasti akan dihisap oleh Allah kalau kita melalaikan pendidikan iman untuk anak kita sampai anak kita itu tidak mampu taat kepada Allah dan beriman kepada Allah. Allah akan nanya sama kita, kenapa anakmu tidak taat? Padahal Masya Allah, tidak ada orang yang paling bahagia kecuali adalah orang tua yang solih yang berhasil menjadikan anak mereka menjadi anak yang taat kepada Allah. Inilah yang menjadikan kita memahami dari apa yang dikatakan oleh Imam Qurtubi. Imam Qurtubi itu menerangkan laisa hunaka syai'un aqarru li ainil bashar illa ayajitu awladahu muti'ina lillahi azza wa jalla. Sampai Imam Qurtubi berkata, tidak ada perkara yang paling mencerahkan mata kecuali adalah kamu mendapati anakmu taat kepada Allah, dan itu adalah perkara yang menyenangkan. Karena Masya Allah ibu, kalau ibu terbujur kaku berkalang tanah di dalam kubur, kemudian anaknya yang solih mengangkat tangan berdoa untuk mendoakan ampunan bagi saya dan bagi ibu, doanya mereka mustajab kalau mereka itu solih. Coba kalau anak kita tidak solih, kemudian mereka menenggak minuman khamar, waliyadzubillah, sampai melakukan zina, sampai membuka auratnya, kemudian dia mengangkat tangan kepada ibunya supaya ibunya diampuni, apakah dikabulkan oleh Allah? Untuk mereka saja mungkin tidak dikabulkan kok. Kenapa? Doa itu terhalang dengan dosa. Karena dosa itu ibaratnya mendung yang menghalangi mentari. Sama, doa kita itu terhalang oleh kemaksiatan kita. Nah kalau kita dan anak kita bermaksiat terus, maka kalau kita terbujur kaku di alam kubur, doa anak kita tidak pernah nyampe ke kita ibu. Inilah yang menjadikan kita memahami betul Masya Allah. Tidak ada perkara yang paling penting kecuali adalah bagaimana kita mencetak anak kita menjadi anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalinya ibu
menjadi orang yang berhasil menjadikan satu saja anaknya itu solih dan taat kepada Allah, sebagaimana Ibrahim menjadikan Ismail taat kepada Allah, sebagaimana Yakub berhasil menjadikan Yusuf itu menjadi taat kepada Allah, Masya Allah, separuh perjalanan ibu sudah ditanggung oleh anaknya yang solih, separuhnya tinggal menunggu ridho dari suami, selesai itu urusan. Ya? Jadi inilah yang kemudian menjadi perhatian besar. Temenin anaknya, perhatikan terus. Disiplinkan mereka di dalam keimanan. Minta, katakan kepada mereka dari kecil, nak, ibu tidak minta hartamu nanti, nak. Ibu tidak minta kepintaranmu, tapi ibu minta ketaatanmu di jalan Allah. Karena kalau kita tanamkan ini dari kecil, anak itu akan bertumbuh kembang. Sebagaimana yang dia dapatkan dari orang tuanya, dan dia ingin untuk memberikan hadiah yang terbaik. Hadiah yang terbaik untuk orang tua itu bukan rumah. Kenapa? Rumah itu akan kita tinggalkan, ibu. Dunia itu tempat meninggal, bukan tempat untuk tinggal. Hadiah yang terindah bagi seorang ibu dan bapak itu bukan mobil yang kita belikan untuk orang tua kita. Tapi hadiah yang paling indah adalah ketika mereka menjadi anak yang solih. Kalau saya dan ibu kececer di belakang, anak kita itu nunggu di depan pintu surga. Nunggu di depan pintu surga loh. Bukan nunggu di depan Plaza Pondok Indah. Ya. Jadi Masya Allah, inilah yang menjadikan kita, bagaimana kita kalau ingin untuk menjadikan anak kita solih, supaya kita, sebagaimana hadis yang tadi diriwayatkan oleh Rasulullah dalam riwayat Muslim, itu betul-betul terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini siapapun yang telah dititipi janin dalam rahimnya sampai menjadi seorang anak, beruntung betul. Tidak semua rahim itu mampu untuk melahirkan janin dan bayi. Maka kemudian keberuntungan itu jangan sampai menjadi sebab musibah. Ketika kita lalai untuk menanamkan iman dan akidah yang benar, menanamkan sunnah kepada anak kita. Ketika kita lalai karena kita memperhatikan hal dunia untuk mereka, Masya Allah, ibu rugi. Karena ibu hanya mendapatkan pahala merawatnya, tapi tidak mendapatkan pahala dari ketaatannya. Ini loh yang menjadikan kita berusaha betul. Tidak ada perkara yang paling besar diusahakan kecuali mendapatkan anak kita taat. Dan kalau kita menginginkan anak kita taat, ya berusaha untuk kemudian taat. Kenapa? Karena anak kita itu bayangan sebagaimana benda. Benda itu bayangan, tidak akan pernah ada bayangan yang lurus kecuali bendanya lurus. Kalau kemudian kita melihat ada benda yang bengkok, maka bayangannya bengkok. Tidak ada yang namanya bayangan lurus kalau kemudian bendanya itu bengkok. Apa yang dimaksud Ustaz? Maksudnya adalah benda itu kita selaku orang tua. Anak-anak kita itu bayangan kita. Kalau betul-betul kita berusaha untuk menjadikan anak kita solih, minimal yang pertama kali ikhtiar kita apa? Solihkan diri kita di hadapan Allah. Kenapa? Karena kita benda. Dan anak-anak kita yang sekarang sekolah di rumah kita itu bayangan kita. Semakin solih ibu, maka semakin solih anak kita. Karena apa? Rahim yang taat ketika ketemu dengan air yang solih, itu melahirkan anak-anak yang solih. Tapi kalau rahimnya itu tidak taat sama Allah, air yang menetes di rahim itu juga tidak solih, Masya Allah, bagaimana kamu bisa membayangkan anakmu itu solih kalau rahimmu tidak taat dan air laki-laki suamimu itu tidak solih. Inilah yang menjadikan kita berusaha untuk menjadi solih itu ikhtiar yang tidak pernah berhenti. Sampai kita tua kita tetap berusaha menjadi solih. Kenapa? Supaya anak kita pun menjadi solih. Tidak mungkin kan anak kita harapkan ke masjid. Kalau kemudian bapaknya saya tidak pernah ngajak ke masjid. Maka bisa jadi kemudian anaknya akan berkata, ayah, kapan kamu akan tempelkan kelingking kakimu di kelingking kakiku ketika di masjid? Jangan sampai anak kita belajar iman bukan dari orang tuanya, tapi belajar iman dari orang lain. Saya pernah membaca puisi dulu di waktu SD. Tapi puisi itu sampai sekarang pun saya masih ingat. Karena apa? Betul-betul dalam sekali maknanya. Bapak yang kemudian membuatkan. Saat itu ada puisi beliau yang dibuatkan ke saya. Pak, ibu, saya sudah bisa membaca bismillah. Tapi bukan dari ayah, bukan dari ibu. Saya bisa membaca bismillah dari pengemis tua yang kemudian mengetok pintu lalu mengucapkan bismillah. Ayah dan ibu saya sudah mampu untuk mengucapkan alhamdulillah. Tapi bukan dari ayah, bukan dari ibu. Dari wanita tua yang habis makan mengucapkan alhamdulillah. Ayah dan ibu saya sudah bisa sholat. Tapi bukan dari ayah, bukan dari ibu. Dari orang tua yang senantiasa melazimi shaf pertama ketika saya datang ke masjid. Kata-kata itu dibuat oleh ayah saya untuk menggambarkan berapa banyak hari ini orang tua yang mereka tidak memperhatikan kehidupan agama dan iman anaknya. Sampai anaknya mendapatkan iman itu dari orang lain. Itu pun masih mending kalau mendapatkan iman. Kalau tidak mendapatkan iman. Padahal ibu, anak-anak ibu yang ibu sayangi dengan segenap jiwanya ibu setelah Allah dan Rasulnya. Hari ini
itu kelak mampu menjadi syafaat kalau ibu kemudian berhasil menjadikan mereka itu taat kepada Allah. Ini loh pekerjaan yang luar biasa. Tidak ada pekerjaan yang paling luar biasa kecuali wanita berhasil menggores jiwa keimanan ke dalam jiwa sang anak sampai anaknya itu taat kepada Allah. Jadi kalau anak kita tidur sekali-kali usap, doakan. Nak, ibu tidak butuh hartamu, ibu tidak butuh ketampananmu, ibu tidak butuh kamu itu disenangi banyak orang atau dibenci banyak orang. Yang ibu butuhkan adalah kamu taat kepada Allah, karena itu yang akan ibu tunggu ketika ibu nanti di surga. Coba, kececer ibu, nunggu di depan pintu surga. Anak kita mau menjadi syafaat bagi kita. Ya? Kalau sudah semacam itu, enak betul. Saya mendapati ada seorang teman saya, punya anak 3. Saya banyak melihat teman-teman saya itu sudah punya anak, itu saya tidak iri. Tapi saya paling iri kalau mendapati ada seorang teman saya, anaknya 2, anaknya 3. Tapi dari kecil sudah taat sama orang tuanya. Ayahnya ke masjid, dia ikut ke masjid. Anaknya baca Quran, anaknya baca Quran. Itu saya iri betul. Kenapa? Saya bayangkan, Masya Allah, separuh perjalanan mahsyar yang begitu beratnya, nanti akan diringankan oleh anaknya. Kalau anaknya itu taat kepada Allah. Masya Allah, ibu, kalau anak kita itu bergelimang harta, tidak akan kita rasakan kalau kita itu sudah meninggal dunia. Kalau anak kita pinter, tidak akan kita rasakan kalau kita sudah meninggal dunia. Tapi anak kita kalau solih, Masya Allah, maka mereka lah yang akan menjadi syafaat bagi kita kelak di akhirat. Ya. Saya ini sudah 4 tahun menikah, belum dapat keturunan. Maka beruntung betul yang sudah mendapatkan keturunan. Dan tidak ada keberuntungan kecuali apa? Mampu ibu merubahnya menjadi anak-anak yang taat kepada Allah. Itulah keberuntungan yang paling nyata bagi orang yang beriman ketika dia berhasil menjadikan anaknya adalah anak yang taat kepada Allah. Jangan sampai mandul. Apa itu mandul? Mandul itu bukan yang nggak punya anak. Kata siapa? Belajar dong sunnahnya. Rasulullah dalam riwayat Imam Ahmad berkata, Rasulullah itu berkata kepada para sahabat, atadruna manir rukub. Kalian ngerti nggak siapa itu orang yang mandul? Kemudian para sahabat kemudian menjawab, alladzi la yuladun lahu. Orang yang mandul itu ya Rasulullah adalah orang yang tidak punya anak. Kemudian Nabi mengatakan, la, enggak, bukan itu orang yang disebut dengan mandul. Ar-rukub min ummati, sesungguhnya orang yang mandul di antara umatku adalah alladzi lahu auladun, yang punya banyak anak, walam yuqaddim min auladihi syai'an fi sabilillah. Tapi ketika dia punya banyak anak, tidak ada satupun anak yang dia miliki itu mampu memberikan manfaat untuk Islam. Coba, hari ini kan kadang-kadang coba kita lihat jujur. Kacamata kejujuran kita pakai kalau kita melihat generasi muda. Anaknya banyak, tapi dari sekian anaknya itu tidak ada yang bermanfaat untuk Islam. Islam tidak mendapatkan manfaat dari keturunan kita. Padahal anak itu hambanya Allah, anaknya yang Allah berikan kepada kita. Harusnya ketika itu datang dari Allah, ya kita kembalikan anak kita kepada Allah. Tapi sampai Nabi ngingetin orang yang mandul bukan orang yang tidak punya anak. Tapi orang yang mandul adalah orang yang punya banyak anak, tapi banyak anak yang dia miliki, tidak ada satupun anak itu yang bisa memberikan manfaat untuk Islam. Kan kita khawatir. Inilah yang kita khawatirkan, Masya Allah. Bahwasanya anak itu diantara dua perasaan kita. Perasaan senang kalau kita berhasil menjadikannya taat, dan perasaan sedih kalau kita melalaikan. Tetapi ini dengan catatan, kalau ibu sudah berusaha menanamkan dengan keimanan, mendoakan setiap waktunya sampai tumpah air mata ketika ibu sujud untuk mendoakan anak-anak kita, mengajak mereka dalam jalan ketaatan, tapi ternyata anak kita tidak kunjung menapak dalam jalan ketaatan, disinilah kita paham hidayah itu miliknya Allah. Tapi setelah berusaha, berikhtiar. Jadi Masya Allah, katakan itu sama suaminya. Kalau masih bersama suami hari ini, katakan sama suaminya. Bisikkan ke telinga suami kita. Katakan kepadanya, Mas, kita ini harus punya tabungan. Tabungan kita bukan tabungan rumah. Tabungan kita bukan mobil. Tabungan kita bukan motor. Tabungan kita itu anak-anak kita. Dan itulah yang akan membahagiakan kita dan membuat senyuman kita itu lepas ketika di surga. Ketika anak kita mendoakan kita. Dan ketika mereka solih, mustajab menembus pintu langit dan Allah kabulkan doanya kepada kita. Makanya ada satu riwayat yang disampaikan yang sahih, ada seorang wanita di dalam surga. Ditinggikan derajatnya di surga, nambah terus. Derajatnya di surga itu nambah terus. Maka kemudian akhirnya perempuan itu berkata, "Mali hadhihi darajah." Kenapa saya mendapatkan derajat ini ya Allah? Apalagi yang tersisa dari amal saya? Lalu kemudian Allah menjawab, ini karena anakmu yang solih mendoakan dirimu dan memintakan ampunan kepadamu setiap waktu.
waktunya. Allah menyebutkan apa? Anakmu yang salih, yang mendoakan dirimu dan memintakan ampunan. Jadi di sini kemudian Allah khususkan, Allah perinci, bukan hanya anak, tapi Allah perinci anakmu yang salih yang memintakan ampunan. Berarti di situ kita paham, tidak semua anak kalau mereka meminum khamar, membuka aurat, berzina, lalu kemudian tidak bertobat sampai mereka mati, yang kita khawatirkan doanya tidak mustajab. Kalau doanya tidak mustajab, apa yang kita khawatirkan? Kita nunggu teronggok-onggok di dalam kubur, tetapi tidak pernah sampai doa itu kepada kita. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara syafaat untuk kita kelak pada waktu hari kiamat itu siapa? Teman-teman kita yang salih. Teman-teman kita yang salihah itulah kemudian yang akan memberikan syafaat kepada kita kelak pada waktu di hari akhirat. Jadi perhatikan, teman-teman kita yang salih dan teman-teman kita yang salihah kelak akan kemudian memberikan syafaat dalam kehidupan kelak kita di akhirat. Mari kita ambil dulu dalilnya. Sebagaimana sebuah dalil yang sahih yang diterangkan di dalam satu riwayat yang sahih fi ma ma'na anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal haqqu qad tabayyana minal mu'minin idza ra'u annahum qad najaw wa baqiya ikhwanuhum yaquluna ya rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana fayaqulu Allahu rabbu azza wa jalla idhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min imanin fa akhrijuhu. Orang-orang yang mereka sudah di surga, Ibu, orang-orang salih yang ketika mereka sudah berada di dalam surga dan indahnya surga, ketika kemudian mereka sudah berada di dalam surga, maka kemudian mereka itu melihat, loh, teman-teman kami mana yang dulunya menemani kami? Aina haula kanu yusalluna ma'ana, yang dulunya sholat bersama kami, yasumuna ma'ana, puasa bersama kami, wa ya'maluna ma'ana, dan beramal solih bersama kami. Masya Allah ya. Jadi jelas ya, yaitu adalah teman-teman di dalam ketaatan. Bukan yang mana teman-teman kami dulu ketika kami mancing, tidak ada. Mana teman-teman kami ketika dulu makan-makan, tidak ada di sini. Mana teman-teman kami yang dulu goes bareng-bareng, tidak ada di sini. Kalau goes ini bapak-bapak, khusus untuk ibu, temannya suaminya ibu-ibu di rumah. Maka kemudian mereka yang salih ini kemudian bertanya, aina haula yusalluna ma'ana wa ya'maluna ma'ana wa yasumuna ma'ana. Mana teman kami ya Allah yang dulunya sholat bersama kami, puasa bersama kami, beramal salih bersama kami. Lalu kemudian Allah mengatakan, idhabu, pergilah kalian itu ke dalam neraka. Ternyata teman-teman yang dulu menemani mereka ini mungkin kurang ikhlas, mungkin kurang ada sesuatu dosa yang dia kerjakan setelah sholat dan yang lainnya. Ternyata mereka itu berada di dalam neraka. Ini juga menjelaskan kepada kita, porsi teman itu menduduki porsi yang penting dalam kehidupan jiwa. Sampai-sampai ketika seseorang itu sudah menapak di dalam surga, sudah ketemu dengan keluarganya, yang mereka ingat memorinya itu tentang teman-teman. Jadi kemudian panjangnya perjalanan yang mereka tempuh ketika ngelewatin barzah, mahsyar, hisab, sirat, mizan, itu tidak melupakan memori mereka tentang teman-teman mereka. Masya Allah ya, teman itu luar biasa menempati porsi yang penting dalam jiwa. Sampai tidak lupa itu. Loh, kok teman saya tidak ada ya? Yang dulunya sholat sama kami, puasa sama kami, beramal sholih sama kami. Allah kemudian mengatakan, keluarkan itu teman-teman kamu di dalam neraka. Mimman kana fi qalbihi miskala dinarin min imanin. Keluarkan teman-teman kamu yang mempunyai iman seberat 1 dinar itu loh. Keluarkan temanmu kalau temanmu itu mempunyai iman seberat 1 dinar. 1 dinar Ibu, nggak sampai 1 kilo itu. Kita bisa bayangkan iman semacam apa dan amal sesedikit apa sampai imannya cuma sampai 1 dinar tok. Kemudian mereka orang-orang yang soleh itu masuk ke dalam neraka. Loh, kok nggak dibakar? Nggak dibakar. Kenapa? Wa yuharrimullahu an-nara 'ala suwarihim. Allah mengharamkan neraka untuk membakar penduduk surga ketika masuk neraka. Sebagaimana api tidak mampu membakar Nabi Ibrahim. Sebagaimana lautan tidak mampu menenggelamkan Musa. Masuk mereka. Mereka ngeliatin. Nah, ini teman saya nih. Fulan teman saya ya Allah. Ini teman saya nih. Ini kalau ngaji telat banget ini. Oh, namanya 1 dinar kok. Masuk 1 dinar
di depan. Kalau di depan nggak 1 dinar. Yang biasanya kalau Ustadz mau mengucapkan, ada yang mau tanya, dia baru datang. 1 dinar. Yang mana kalau kemudian majelis ilmu itu ngantuan, dia itu. Yang lain mengucapkan bismillah, dia bismillahirrahmanirrahim wa bismika. 1 dinar kok, terserah kan? 1 dinar umum. 1 dinar, wong katanya 1 dinar kok. Oh kamu dikeluarkan itu. Ini teman saya ini. Ini teman saya dulu kalau puasa sunnah itu sering sekali batal puasa sunnahnya. Kalau sudah ngelihat es teh manis berembun gelasnya, batal itu pasti puasa sunnahnya. Tapi lumayan punya niat puasa sunnah. 1 dinar kan? Coba susah saya nyari contoh 1 dinar itu. Imannya cuma 1 dinar, seberat 1 dinar. Fulan dikeluarkan. Fabagi yang mau, ternyata masih ada sisanya. Teman-teman juga yang kemudian ternyata imannya tidak sampai 1 dinar. Saya keluarin, tapi tidak bisa. Wong imannya cuma setengah dinar kok. Perintahnya Allah cuma 1 dinar yang dikeluarkan dari neraka ketika imannya 1 dinar. Mereka kemudian akhirnya ketika itu Allah tiba-tiba berfirman kembali. Akhrijuhum mimman kana fi qalbihi misqala min nisfi dinarin. Keluarkan teman-temanmu itu. Kalau teman-temanmu mempunyai keimanan setengah dinar. Baru dikeluarkan fulan, dikeluarkan. Masya Allah. Dan akhirnya masuk surga. Kenikmatan ummahat, ibu, kenikmatan yang paling tinggi bukanlah ketika ibu tenggelam, kemudian ada yang menjulurkan tangannya menarik ibu dari derasnya air. Kenikmatan itu bukanlah ketika kita di pinggir jalan ada yang narik sampai kita terhindar dari kecelakaan. Betul itu nikmat. Tapi nikmat yang paling tinggi adalah ketika ada seseorang masuk dalam jilat api neraka, kemudian dikeluarkan oleh temannya, lalu memasuki kenikmatan surgawi. Itu kayak apa nikmatnya? Dan itu siapa? Teman-teman mereka yang sholih. Ini loh yang menjadikan kita memahami, beriman kepada Allah, itu betul-betul memerlukan orang yang solih untuk menjadi teman kita dalam kehidupan dunia. Kenapa? Karena mereka lah yang akan mencari kita kalau kita itu tercacat di belakang. Ya? Makanya kemudian Masya Allah, sampai-sampai Allah terangkan kepada kita betapa besarnya dan dahsyatnya bersama orang yang solih, sampai diterangkan oleh Imam Qurtubi ketika Imam Qurtubi menerangkan surat Al-Kahfi ayat yang ke-18. Dibuka surat Al-Kahfi 18. Al-Kahfi 18. Ayat 18. Al-Kahfi 18. Coba dibaca Ibu. Sudah ketemu? Coba yang sudah ketemu dibaca. Yang belum ketemu dilanjutkan pencariannya. Sudah ketemu siapa yang sudah ketemu? Sudah ketemu baca Ibu. Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur. Dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka menjulurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Iya. Ibu tahu nggak kenapa saya ketika menyebutkan teman yang soleh saya sebutkan ayat yang ke-18? Ada yang tahu faedahnya? Ada yang tahu faedahnya? Kalau ada saya kasih hadiah. Box makanan. Apa faedahnya? Apa hubungannya dengan tema yang tadi kita bahas ayat ini? Apa? Karena seekor anjing aja yang najis, yang itu aja bisa tidur nggak terasa gitu ya? Iya, hampir. Di sini kemudian diperhatikan Ibu. Kenapa Ibu? Allah menjaga mereka karena ketakwaan. Bukan. Iya. Bukan. Bukan masalah anjing setia. Iya. Mumtaz. Itu yang benar. Anjing Ibu itu menjadi mulia ketika dia bersama dengan orang yang solih.
Sampai ketika anjing ini menemani Ashabul Kahfi ketika lari dari raja yang zalim dan lalim, mereka masuk ke dalam gua, Allah menidurkan Ashabul Kahfi dan Allah tidurkan anjingnya atau tidak? Allah tidurkan anjingnya. Anjingnya dapat barokah, anjingnya dapat karomah, ditidurkan oleh Allah 300 tahun lebih bersama dengan Ashabul Kahfi. Bukan hanya itu yang dia mendapatkan karomah, ditidurkan 300 tahun lebih. Bahkan anjingnya pun disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan selalu kita baca pada hari Jumat. Itu membaca tentang masalah sirahnya anjing yang dimasukkan oleh Allah ke dalam gua dan ditidurkan oleh Allah 300 tahun. Imam Qurtubi dan Imam Ibnu Katsir, Masya Allah, jeli banget. Sampai mengatakan, Masya Allah, kalaulah seekor anjing saja ketika berteman sama orang yang solih, mereka mendapatkan keberkahan dari orang yang solih yang menjadi majikannya, apalagi orang-orang yang beriman. Padahal itu cuma anjing, A-N-J-I-N-G, anjing. Tapi Masya Allah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran loh Ibu. Dibaca oleh kita sampai hari kiamat ketika mereka bersama dengan orang yang solih. Makanya Masya Allah, inilah yang menjadikan kita jangan pernah jauh dari orang yang solih. Kenapa? Karena orang yang solih itu adalah kita butuhkan untuk menapak jalan ketaatan. Kenapa? Kita bukan Superman, kita bukan Batman, yang mana kita punya kekuatan setiap waktunya. Kita manusia biasa yang hidup di akhir zaman, kadang-kadang masih jatuh dalam kesalahan walaupun sudah ngaji. Mbak, sudah ngaji kok gitu? Ya wajar, memang kita tidak setiap harinya beriman secara terus-menerus, itu kuat kok. Kadang-kadang kita naik imannya, kadang-kadang kita turun. Fungsinya orang yang solih yang bersama kita, mereka lembut mengingatkan ketika kita jatuh, dan ketika kita kuat, mereka akan berdiri di samping kita bersama-sama menuju kepada ridhanya Allah. Makanya seluruh para nabi itu kan ditemani. Nabi Isa ditemani dengan kaum Hawariyun, Nabi Musa ditemani dengan Harun, Rasulullah ditemani dengan para sahabat. Kenapa? Iman tidak akan tegak sampai kita bersama dengan orang yang solih. Karena kita bukan Superman dan kita bukan Batman. Kita perlu orang yang solih untuk menemani kita beribadah kepada Allah. Tapi saya ingatkan loh, orang yang solih yang akhlaknya baik. Saya ingatkan, karena apa? Belum tentu orang yang tampaknya solih akhlaknya baik. Mungkin kalau ngingetin kasar. Mungkin kemudian suka menghujat, suka memfitnah. Ibu, saya ingatkan, kalau ibu bersama dengan orang yang suka menghujat orang lain, hari ini ibu diajak untuk menghujat orang lain, besok ibu akan dihujat ketika ibu tidak sependapat dengan dirinya. Makanya kita itu perlu siapa? Orang yang solih, yang berakhlak dengan akhlak yang baik, yang siap untuk kemudian mengulurkan tangannya dengan lembut, dan siap mengingatkan kita dengan baik, supaya kita berjalan menuju kepada Allah. Diingatkan ketika kita harus tegak di atas jalan sunnah. Karena jalan sunnah itu penuh dengan perjuangan. Panggungnya, panggung kebenaran, itu sedikit pengunjungnya. Makanya ketika sedikit pengunjungnya, maka banyak-banyaklah kita bersama dengan orang yang solih untuk menguatkan kita. Karena ujiannya itu susah. Makanya sampai Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala berkata, ikhwanuna aghla min ahlina, fa inna ikhwanana yudakiruna anil akhirah, fa inna ahlana yudakiruna anid dunya. Saudara-saudara kami dalam iman itu lebih mahal harganya, kata Hasan Al-Basri, daripada keluarga kami. Karena keluarga kami cuma ngingetin dunia, adapun teman-teman kami ngingetin kami di dalam ketaatan dan mengingatkan kami tentang akhirat. Indah kan, Masya Allah. Coba kalau kita bersama orang yang solih, mikir dosa atau enggak? Enggak. Karena apa? Karena sesungguhnya orang yang solih itu menembus jiwa kita dan menembus hati kita. Setiap tutur katanya, perbuatannya, Masya Allah, itu mampu merubah kita menuju kepada arah yang lebih baik. Itu di dunia. Di akhiratnya, kalau saya kececer, ibu kececer, mereka yang akan mencari kita. Indahnya dan setianya mereka mencari kita di dalam penduduk neraka. Makanya sampai Allah terangkan, di antara penyesalan orang kelak ketika mereka di neraka, itu bukan hanya menyesal ketika meninggalkan sholat. Bukan hanya menyesal ketika mereka meninggalkan puasa. Tapi di antara penyesalan ketika orang berada di dalam neraka itu apa? Nyesel ketika mereka itu mengambil teman yang salah. Tidak percaya? Buka surat Al-Furqan ayat 28. Sudah? Allah berfirman di dalam ayat ini, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila.
Allah mengingatkan kepada kita tentang salah satu penyesalan seseorang ketika mereka berada di dalam neraka. Perhatikan penyesalan mereka. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Celaka sekali kami, celaka sekali aku. Cobalah dulu ketika kami di dunia tidak mengambil mereka menjadi teman dan sahabat kami dan kekasih kami. Kenapa? Merusak. Apabila kemudian kita berteman sama orang-orang yang senantiasa memuja kepada nafsu, memuja kepada dunia secara berlebihan, maka lama-lama kita itu akan menjadi ikutan rusak. Makanya apa? Bersamalah dengan orang yang solih, ambil faedah keberkahan bersama orang yang solih. Kalaupun mereka mengingat kita, Masya Allah beruntung ketika diingat sama orang yang solih, sampai orang yang solih itu akan mencari kita ketika kita berada di dalam penduduk neraka. Ya. Jadi jangan sampai kemudian kita akan merasakan apa yang disesali oleh para penduduk neraka. Ketika para penduduk neraka berkata, coba kami tidak mengambil dia menjadi teman dan sahabat buat kami. Makanya Masya Allah, sabar. Kalau sudah ketemu sama orang yang soleh itu jangan dilepaskan. Itu mutiara dalam hidup. Ibu kalau ketemu dengan orang yang solihah, sama-sama wanita solihah, dia baik, akhlaknya baik, lembut ketika pernah ngingetin ibu, pegang tangannya, jangan pernah dilepaskan orang-orang semacam itu. Kenapa? Orang yang soleh itu tidak pantas untuk dilewatkan dalam hidup untuk menjaga iman dan sunnahnya kita. Sunnah itu berat ibu, jangan kita gampang. Banyak dihujat, banyak diomongin orang. Kalau kemudian kita tidak punya teman yang mendengarkan bagaimana beratnya perjalanan kita untuk menapak jalan sunnah, mungkin akan pecah dada kita karena bebannya itu terlalu berat. Makanya bersama dengan orang yang soleh untuk menemani kita. Dan carilah orang yang soleh yang betul-betul akhlaknya baik. Kenapa? Kalau mereka itu akhlaknya baik, maka kalaupun ibu jatuh tidak akan divonis. Dia akan sabar ngingetin. Mari kita lihat bagaimana persahabatan antara Salman Al-Farisi dengan Abdurrahman, dengan Abu Darda. Abu Darda. Salman Al-Farisi dengan Abu Darda itu dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Satu waktu Salman Al-Farisi datang kepada rumahnya Abu Darda. Kemudian dijamu oleh istrinya. Kemudian mendapati pakaian istrinya itu berantakan. Kemudian dia bertanya, "Loh kenapa kamu?" "Iya ini sahabatmu Abu Darda adalah seorang laki-laki yang tidak pernah menyentuh wanita. Malamnya dipakai untuk ibadah. Tiap hari dia puasa. Masya Allah. Dan kemudian setiap waktunya dia beribadah." Salman Al-Farisi ketika mendengarkan ini, tidak langsung. Dia kemudian berkata kepada Abu Darda dan nyalahin Abu Darda, enggak. Lembutnya Abu Darda dan sabarnya dia. Dia tahu berita itu, tidak langsung memvonis, dicek dulu. Cara ngeceknya pun lembut. Dia tidur di rumahnya Abu Darda. Habis sholat Isya, pulang. Kemudian baru tidur sebentar Abu Darda bangun, mau sholat. Ditarik tangannya. 6, tidur. Loh, aku mau sholat. Enggak, tidur. Aku mau sholat, tidur. Coba, Masya Allah ya. Yang ditarik, sahabat. Dia ngerti memuliakan tamu. Ya akhirnya tidur. Coba kalau kita yang ditarik. Loh, yang punya rumah siapa? Jangan gitu sama saya. Itu kalau kita, kalau sahabat enggak. Ini tamu nih. Kemudian akhirnya apa? Tidur. Baru sebentar, bangun lagi. Salman ikut bangun. Kemudian mau sholat, tarik lagi. Tidur. Saya mau sholat malam, nanti. Berikan tidur dulu, tidur lagi, Masya Allah ya. Enak kalau punya teman kayak gini nih. Kita pengen niat sholat malam, akhirnya dapat pahalanya insya Allah walaupun tidak sholat malam. Kemudian tidur lagi bareng-bareng sampai beberapa kali sampai menyentuh sepertiga malam yang terakhir Umu. Baru kemudian ketika bangun itu Abu Darda, baru Salman ikut bangun. Sholat. Kemudian sholat ke masjid. Lalu kemudian pulang. Pagi harinya sarapan. Abu Darda tidak nyentuh makanan. Kul. Salman itu berkata, makan. Ini so'im. Saya puasa. Kul. Enggak, saya puasa. Wah inilah aku loh, saya tidak mau makan. Sampai kamu makan bersama-sama dengan saya. Masya Allah, akhirnya apa? Ya sudah. Dibatalkan puasanya makan. Masya Allah ya, enak ya kalau tamu kayak gini. Tetap dapat pahala puasa insya Allah. Makan akhirnya.
Setelah kemudian makan, sarapan habis, lihat bagaimana Salman Al-Farisi mengingatkan. Apakah dia mengatakan, kamu salah ya Abu Darda? Enggak. Mengatakan dengan lembut, hei Abu Darda, berikan segala sesuatu itu haknya. Badanmu punya hak, keluargamu punya hak, segala sesuatu itu ada haknya. Fa'ati kulli dzi haqqin haqqahu. Berikan segala sesuatu itu haknya masing-masing. Coba. Hanya untuk menyampaikan, untuk ngingetin Abu Darda supaya kalau malam tidur dulu baru bangun sholat. Dan hanya untuk mengingetin kalau siang itu kadang-kadang itu harus tidak puasa kadang-kadang. Itu nunggu sampai malam, sampai pagi, sampai subuh, sampai sarapan baru disampaikan. Sampai 24 jam lebih loh itu. Itu lebih daripada apa itu? Itu lebih daripada lapor kepada RT itu. Tapi kemudian ketika menyampaikan dia pun tidak mengatakan akhta'ta, kamu salah, tapi dia sampaikan dengan cara yang baik, lembut. Apa yang ingin saya sampaikan di sini? Masya Allah, kita butuh, betul-betul butuh orang yang solih, yang dengan akhlaknya yang mulia. Kalaupun kita mendapati kesalahan ketika banyak sunnah yang belum mampu kita kerjakan, karena kita punya ujian yang beda-beda antara kita dengan yang lainnya, mereka sabar untuk membimbing kita, dan mereka sabar untuk menuntun kita. Makanya Masya Allah ibu, jangan sampai berteman sama orang tetapi kemudian tidak punya akhlak. Ibu yang rugi. Dan saya banyak sekali mendapatkan pertanyaan. Terakhir 2 pekan atau 3 pekan yang lalu kajian di As-Salam itu saya masih mendapatkan pertanyaan. Ustadz, saya itu sama orang yang sudah lama ngaji, tapi setiap saya duduk sama dia kok nggak nyaman ya Ustadz. Banyak orang yang dia hujat. Tapi banyak orang yang saya bersama baru orang yang baru ngaji, tapi saya nyaman sama dia. Coba Masya Allah. Kita ini harusnya sunnah yang kita pelajari itu ibaratnya benih. Kita taruh di dalam tanah yang tumbuh pohon-pohon yang rindang dan buah yang manis. Setiap orang yang lewat, kalau dia tidak mendapatkan buahnya, setidaknya dia mendapatkan rindangnya pohon itu. Jangan jadikan sunnah itu kayak benih ditaruh di dalam tanah kehidupan kita yang tumbuh pohon berduri. Setiap orang yang lewat terluka dan setiap memetik buahnya masam. Masya Allah, ini menjadi peringatan saya. Peringatan ibu, semuanya. Kita perlu sama orang yang solih. Kenapa? Orang yang solih itu penting dalam kehidupan kita. Tapi hati-hati, orang yang solih yang betul-betul menunjukkan akhlak yang mulia. Karena ibu akan nyaman sama dia dan ibu akan merindukan dia setiap waktunya. Mari kita ambil lagi sebuah hadis. Bagaimana akhlaknya Nabi. Untuk menunjukkan bahwasanya butuh orang yang akhlak untuk meneguhkan kita dalam sunnah. Ya. Ada seorang sahabat ibu, yang kemudian dia sholat. Tiba-tiba ada yang bersin. Sahabat itu kemudian ngomongnya apa? Dia kemudian bicara, yarhamukallah. Sahabat yang lainnya kan ngerti kalau sholat itu tidak boleh kemudian menjawab doa kepada orang yang bersin. Faromahu bil basar. Kemudian semuanya ngeliatin dia. Sahabat tadi yang kemudian mengucapkan yarhamukallah, setelah dilihat itu malah bicara, ngapain kalian ngeliatin saya? Saya cuma ngucapin yarhamukallah kok kalian ngeliatin saya. Loh itu sahih hadisnya. Kemudian sahabat-sahabat tadi kan tidak bisa bicara karena mereka sudah ngerti. Mereka pukulkan ini, pahanya ini, supaya dia diem. Tambah, ngapain? Sudah ngeliatin saya mukul-mukul kayak gitu tuh ngapain? Masya Allah ya. Ngobrol di belakangmu. Ngobrol di belakang. Rasulullah. Alhamdulillah Rasulullah kemudian tidak terpancing kan. Enggak kemudian diem ya, enggak mau. Rasulullah kemudian setelah selesai, kemudian beliau bicara. Langsung menyalahkan sahabat tadi? Enggak. Nabi bicara secara umum. Ini sholat. Kalau dalam sholat, maka sesungguhnya tidak ada pembicaraan dari perkataan manusia. Karena sholat itu hanyalah tasbih, zikir, dan doa kepada Allah. Kemudian sahabat tadi langsung berkata, aku tidak pernah mendapati guru yang paling luar biasa mengingatkan saya tentang ilmu kecuali itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan ini, ya, supaya kemudian kita itu ngerti betul. Inilah yang kita perlukan. Karena apa ibu? Kenapa saya katakan solih bertambah dengan akhlak yang baik saya tambahi? Karena kita ibu dan saya itu tidak selamanya beriman terus, tidak selamanya mampu mengamalkan sunnah terus, ya atau tidak? Kadang-kadang kita turun iman menghadapi beratnya ujian dalam keluarga. Kadang-kadang lomba kok nggak sholat ba'diyah, lagi males. Kadang-kadang kan kita tidak bisa menafikan itu ketika turun iman. Kalau kita punya teman, dia tidak berakhlak, akan berkata apa? Kamu itu ya ngaji kemana-mana, sholat sunnah kok berat. Tidak ada gunanya kamu ngaji, coba.
Tapi kalau kita mendapati dia berakhlak, Masya Allah, ada apa mbak? Ada apa jeng, masalahmu apa? Misalnya. Karena istri saya kalau panggil temannya jeng, saya ngikutin aja. Jadi kemudian akhirnya kita menjadi orang yang nyaman. Dan itulah yang kemudian kita lakukan dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga. Ya. Yang ketiga. Yang kelak akan menjadi syafaat dalam kehidupan kelak kita di akhirat itu apa? Quran. Quran itu yang akan kemudian memberikan syafaat dalam kehidupan kita kelak di akhirat. Ya. Quran. Rasulullah SAW kemudian berkata di dalam salah satu hadis yang sahih, Iqra'ul Quran fa'inahu ya'ti syafi'an li ahlihi. Bacalah Quran karena sesungguhnya Quran itu kelak akan menjadi syafaat dan mampu memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Di sini kita paham mushaf yang kita miliki, Quran yang kita dapatkan di dalam rumah itu kemudian mampu kelak memberikan syafaat dalam kehidupan kelak kita di akhirat. Jangan remehkan itu setiap susunan-susunan ayat. Karena ternyata apa yang kita baca, apa yang kita lazimi dari Quran bukan hanya membersihkan hati kita, tapi kelak merekalah yang akan menolong bagi orang yang membacanya. Jadi Masya Allah, jangan remehkan Quran. Dalam kehidupan kita, Ibu, kalau kita pengen ngerti hati kita kotor atau tidak kotor, tidak bisa kita ke dokter, dok, tolong USG saya, hati saya hitam atau putih. Tidak bisa. Tapi kalau kita pengen tahu hati kita itu bersih atau tidak, gampang. Deketin Quran itu ke samping dia, suruh baca. Kalau dia ketika membaca Quran tidak pernah kenyang ketika membaca Quran, maka pastikan hatinya putih bersih. Tapi kalau kemudian dia membaca Quran baru sebentar, 2 ayat, 3 ayat, kelinting WhatsApp-nya hidup, buka WhatsApp. Atau kemudian 5 ayat, apalagi kalau kemudian sudah Ramadan, karena mengejar jus, tangannya di tempat jus yang pengen berhenti. Jadi setiap dia membalikkan halaman dihitung sisanya masih muat. Tahu karena saya ketika itikaf itu sering lihat kayak gitu. Saya pernah lihat seorang ikhwan tangannya gini, ngapain akhi? Ini masih sisa berapa halaman Ustaz? Kalau sampai sudah tinggalkan dulu. Itulah kita. Kalau kemudian dikatakan oleh sahabat Utsman bin Affan, lama tahurat qulubukum lama syabi'at min kalami rabbikum. Sesungguhnya apabila hati kamu itu bersih, tahurat, hatimu itu putih, bersih, lama syabi'at min kalami rabbikum, maka sesungguhnya hatimu tidak akan pernah kenyang membaca Al-Qur'an. Quran dalam kehidupan di dunia memisahkan kita hati yang putih dan hati yang hitam. Quran dalam kehidupan dunia itu furqan, pembatas, pembeda. Hati kita yang rusak dan hati kita yang sehat. Adapun di akhiratnya kelak mereka itu akan menjadi syafaat dalam kehidupan kelak kita di akhirat. Ya. Apa saja kemudian Quran yang kemudian bacaan-bacaan yang harusnya kita utamakan. Karena ternyata tidak semua surat di dalam Al-Quran itu ada keutamaannya. Tidak semua surat di dalam Quran itu ada keutamaannya. Ada beberapa surat yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Boleh nggak bagi kita untuk kemudian mengutamakan satu surat daripada surat yang lainnya? Boleh. Allah berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha." Dan tidaklah kami hapus satu ayat kecuali kami datangkan ayat yang lebih baik ataupun yang sejenisnya. Allah mengatakan yang lebih baik. Berarti ada ayat yang lebih baik daripada ayat-ayat yang lain. Ada surat yang kemudian mempunyai keutamaan lebih besar daripada surat-surat yang lain. Makanya Masya Allah, di dalam kita membaca Quran, maka boleh nggak kita melazimi Ustaz? Karena memang waktu saya tidak banyak, umur saya pendek. Boleh nggak saya melazimi beberapa surat dengan satu keyakinan bahwasanya surat itu kelak menjadi syafaat saya kelak pada waktu hari kiamat? Boleh. Apa saja surat-surat itu? Insya Allah inilah yang akan kita bahas dalam pertemuan kita. Kasih tahu suratnya. Suratnya nanti. Kenapa? Ya udah, saya jelaskan. 1. Surat Al-Baqarah. 2. Surat Ali Imran. 3. Surat Al-Mulk. 4. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Apa?
Dah, kemudian Al-Fatihah juga. Apa? As-sajdah. Iya, ada keutamanya juga as-sajdah. Tapi kalau saya tadi pengennya keutamaannya khusus sebagai keutamaan tentang masalah syafaat, tapi tidak apa-apa, as-sajdah juga. Sudah? Kenapa Ibu? Diulangi lagi, boleh insya Allah. Al-Kahfi juga. Kan tadi suruh nyebutin satu kan? Iya. Makanya saya sebutin satu dulu. Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Mulk, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, As-Sajdah, Al-Kahfi. Nanti kita akan bicarakan insya Allah satu persatu keutamaannya. Tapi saya lebih menyoroti tentang keutamaan surat yang kelak menjadi syafaat bagi kita. Tapi tidak apa-apa, nanti secara umum kita akan bahas satu persatu. Karena ternyata mengetahui keutamaan surat itu harus dilalui dengan ilmu. Karena banyak orang yang mereka itu menafsirkan tentang keutamaan surat-surat tertentu tetapi tidak memakai ilmu. Contohnya di TV nasional Ibu, saya pernah dengar sendiri. Ada salah satu dai, ada salah satu mubalik lah. Ketika kemudian nerangkan tentang masalah hutang, kemudian ada yang bertanya jamaahnya, Ustadz, kalau kita punya hutang susah nagihnya, apa yang kita baca Ustadz? Ustadznya dengan enteng mengatakan, baca surat Al-Lahab. Lalu kemudian ibu usap itu kusen pintunya, kusen kemudian jendelanya, nanti insya Allah dia akan cepat membayarkan hutang. Masya Allah, saya pikir. Tapi saya tidak langsung menyalahkan. Saya buka dulu di kitab tafsir. Tidak ada surat Al-Lahab itu untuk minta hutang. Surat Al-Lahab itu bercerita tentang apa sih? Tentang Abu Lahab dan istrinya. Siapa istrinya? Ummu Lahab. Pinter sekali jawabnya. Siapa istrinya? Siapa istrinya Abu Lahab? Siapa istrinya? Siapa istrinya? Siapa istrinya? Bukan. Jangan bilang Nyonya Lahab juga ya. Ummu Jamil. Ummu Jamil itu istrinya. Tapi di situ Masya Allah, sebentar. Di situ kita ngetahui Masya Allah. Saya bayangkan itu di televisi nasional pagi-pagi. Ketika saya sedang sarapan di warung, loh, saya kaget Masya Allah. Kalau didengarkan 1 juta orang yang ngamal itu Masya Allah kayak apa itu? Ibu bisa bayangkan kan kalau kemudian ibu punya hutang ngusap kusen pintu dan jendelanya orang yang hutang sama ibu. Udah ditangkap sama security itu alhamdulillah banget itu. Tapi itulah contoh bahwasanya ternyata banyak orang yang kemudian memakai fadilah surat tertentu tapi tidak berdasarkan kepada ilmu. Nah, nanti kita bahas keutamaan surat itu kayak apa supaya kemudian kelak menjadi syafaat bagi kita di akhirat. Inilah yang ketiga. Apa yang keempat, apa yang kelima, apa yang keenam, yang ketujuh, ke-8, 9, dan 10. Insya Allah jawabannya pada waktu dan kesempatan bulan depan insya Allah. Ya. Sebentar. Tadi kan kita ingatkan orang yang soleh itu harus akhlaknya baik dan gimana nanti saling mencari di akhirat kalau di sini aja tidak sabar. Insya Allah kita akan membuka pertanyaan karena masih ada 10 menit karena tadi kita waktunya memang dari setengah 10 sampai setengah 12. Ini kita buka dengan pertanyaan, saya persilahkan. Ya. Oh iya, masalah surya. Iya. Silakan Ibu. Salam warahmatullahi. Iya. Gini Ibu, kalau teman saja bisa memberikan syafaat apalagi pasangan kita.
Jadi suami kita pun bisa menjadi syafaat, istri kita bisa menjadi syafaat. Karena sesungguhnya suami istri yang solih dan solihah itu, kalau mereka saling menegakkan nasihat, mereka saling bisa mencari. Sebagaimana diterangkan di dalam surat At-Tur. Tapi ingat, At-Tur 21-27. Tetapi kalau kemudian ternyata mereka dulunya di dunia saling bermusuhan atau saling mendiamkan ketika salah satu pasangannya melakukan dosa dan kemaksiatan, ya tidak akan pernah bertemu, Ibu. Berapa banyak suami istri itu nanti akan ribut di akhirat. Kita buka surat Az-Zukhruf 67. Az-Zukhruf. Sampai setengah 12. Iya. Ya, insya Allah nanti setelah ini. Nomor rekeningnya saya share nanti, insya Allah. Saya sekarang nggak bawa. Nah. Sudah? Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Berapa banyak orang yang mereka saling mencintai, tetapi kelak di akhiratnya mereka saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Di sini kita diingatkan, Ibu, ada pasangan yang mereka akan bertengkar di dunia, bertengkar di akhirat, bermusuhan di akhirat. Kenapa? Karena mereka dulu ketika di dunia tidak pernah saling mengingatkan tentang ketaatan dan tentang kebaikan. Istrinya membuka aurat, suaminya diem. Suaminya ngambil harta yang haram, istrinya diem. Itu akan menjadi sebab permusuhan kelak bagi mereka di akhirat. Waliyadzubillah, dan kita berlindung dari hal yang semacam itu. Bisa dipahami, Ibu? Ya. Silakan, Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mengenai teman-teman yang soleh tadi, apakah termasuk kategori teman-teman yang soleh bila misalnya kita jarang bertemu, jadi hanya ada dalam satu grup aja. Iya. Tapi mereka sering mengingatkan untuk puasa, sholat dan ibadah. Insya Allah termasuk diantaranya, Ibu. Semoga termasuk, walaupun kita tidak bisa memastikan 100%. Yang kita cuma hanya lakukan adalah husnudon. Semoga teman-teman kita di grup, teman-teman kita di pengajian, teman-teman kita ketika saling mengingatkan akan menjadi teman yang akan mencari kita dalam kehidupan kelak di akhirat. Yang terpenting, Ibu, bersabarlah sama orang yang soleh. Saya ingatkan loh ya, orang yang soleh itu bukan berarti dia maksum. Dia tetap punya kesalahan. Kadang-kadang di telepon nggak jawab, kadang-kadang di WhatsApp nggak dijawab-jawab. Terus kemudian kadang-kadang ketika bicara kadang-kadang nyelekit, kadang-kadang nyindir. Kalau itu dilakukan tanpa disengaja olehnya, sabar. Kenapa? Karena mereka bukanlah nabi dan bukanlah rasul, tetapi mereka adalah manusia di akhir zaman yang pengen benar. Kenapa saya pengen ingatkan ini? Saya ingatkan ini karena sesungguhnya banyak orang yang hari ini mencari orang yang soleh tapi tidak tahan ketika mendapatkan kekurangan. Ya tidak bisa. Fudail bin Iyad mengingatkan, man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Kalau kamu mencari saudaramu dalam iman yang tanpa aib sedikit pun, kamu tersisa tidak akan punya teman. Ya kadang-kadang teman kita itu tidak nemuin kita pas kita datang ke rumahnya. Ya husnudon aja, Ibu. Saya datang ke rumahnya, kok nggak dibukain? Iya, itu sandalnya 5 ada semua, motornya 2 ada. Itu berarti dia di dalam rumah. Mungkin di dalam lagi bertengkar sama suaminya, nggak pengen diganggu. Kita husnudan saja. Mungkin ketika pas ngomong tiba-tiba, "Jeng, kenapa? Bisa saya bantu?" "Nggak usah deh, saya lagi ini." Ya sudah, hormatin aja. Karena apa? Bukan berarti kemudian kita mendapatkan kesempurnaan dari orang yang solih dan orang yang solihah. Jadi sabar. Allah lah bisa. Terakhir, Ibu. Yang sana. Udah saya pakai mic. Karena mic-nya naik turun. Assalamualaikum. Kenapa, Ibu? Iya, sudah kedengeran. Kriteria anak soleh itu banyak, Ibu. Dia taat kepada Allah, taat kepada Nabi, mengamalkan sunnah, tidak mendekati seseorang yang bukan mahramnya, menjaga sholatnya kalau laki-laki di masjid, senantiasa melazimi Quran. Itulah kriteria soleh. Ya.
Nanti kapan-kapan kemudian kita akan membahasnya. Kita beri judul kapan kita layak menyebut diri kita sholih. Wallah alam. Terakhir Ibu. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertanyaan saya, Iya Ibu. yang diajarkan Pak Ustadz, tapi Iya. Pak Ustadz pernah ajar. Iya. Saya punya kenalan, Iya. punya penyakit Iya. yang berat ya, jadi biayanya juga berat. Iya. Dokternya menyatakan untuk bicara keluarga karena ini biayanya besar sekali. Iya. Sudah tua, jadi hanya masa inkubasinya tinggal sekian tahun lagi. Iya. Tapi belum pernah sakit. Mm-mm. Cuma hasil labnya yang menyatakan dia sakit. Apakah betul apabila kita tidak mau berobat, apabila kita sakit, Iya. ada yang menyatakan Iya. kita sama dengan menzolimi diri kita sendiri. Enggak. Kata siapa Ibu? Kata seorang teman yang juga ikut pengajian dari Ustaz. Iya. Nah, jadi saya mau tanya sama Pak Ustadz, jadi karena ini harus bicara dengan keluarga, Iya. apakah perlu ikut mengobati yang belum Iya. pernah sakit, tapi ternyata hasil labnya dia punya penyakit yang tinggal sedikit lagi masa inkubasi. Iya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu yang semoga Allah rahmati, kita harus kembali dulu kepada hukum asal berobat. Hukum asal berobat itu apa? Yang sudah kita pelajari. A. Mubah. B. Sunnah. C. Wajib. D. Tidak tahu. Apa? Siapa yang mengatakan A? Mengatakan A, satu. Yang mengatakan B. Wajib. Satu juga. Yang mengatakan C. Sunnah. Satu juga. Loh ya Allah, yang lain kemana ini? D. Bingung. Berobat itu hukumnya mubah Ibu. Kalau kemudian berobat itu hukumnya mubah, perhatikan. Ada seorang wanita yang kemudian wanita yang terkena penyakit ayan datang kepada Nabi supaya didoakan sembuh. Tapi Nabi mengatakan kalau kamu sabar dapat surga. Wanita itu lebih memilih untuk bersabar untuk mendapatkan surga. Kalau berobat itu wajib, berarti wanita itu dosa. Yang kedua, dalil yang kedua. Nabi Ayub ketika beliau sakit, itu dagingnya rontok berjatuhan. Istrinya itu nyapu daging itu. Lalu kemudian istrinya itu bingung sama Nabi Ayub. Yup. Bahasanya kita. Ya. Yup. Karena dikatakan ya Ayub, bukan karena gitu dalam bahasa hadisnya. Ya Ayub, ya Ayub. Kamu itu nabi, mbok minta sama Allah itu loh supaya kamu disembuhkan. Karena Nabi Ayub ketika sakit tidak pernah sama sekali meminta kepada Allah untuk disembuhkan. Kemudian jawaban Nabi Ayub apa? Aku sudah disehatkan 70 tahun oleh Allah. Apakah aku tidak mampu bersyukur 70 tahun sisanya? Kalau berobat itu wajib, Nabi Ayub dosa. Kemudian yang ketiga, Sa'ad bin Abi Waqqas, buta. Doanya mustajab Ibu. Doanya mustajab. Kalau sudah mengangkat tangan, mustajab. Ada yang memfitnah beliau. Difitnah bahwasanya dia tidak adil dalam pembagian ghanimah. Didoakan itu sama Sa'ad bin Abi Waqqas, orang yang memfitnah saya, kalau karena riya, moga-moga dikasih 3. 1, panjang umur. 2, miskin terus. Yang ketiga, kena fitnah ya, putus-putus. Yang memfitnah itu hati-hati, fitnah itu. Maka kemudian yang memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas itu betul, 3-tiganya dibayar kontan oleh Allah. Dia panjang umur sampai 100 tahun lebih, miskin terus, tangannya itu suka jahilin perempuan di pinggir pasar. Kemudian ditanyakan, nama kamu kayak gitu, sudah tua. Ini gara-gara doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena doanya para sahabat yang paling mustajab itu doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi tahu Ibu, beliau buta. Buta, penyakitnya itu menjadikan beliau buta. Tapi beliau tidak pernah kemudian berdoa untuk disembuhkan. Sampai salah satu kerabatnya dalam satu riwayat datang kepada pamannya dan berkata, ya Ami, wahai pamanku, buat doa sana loh sama Allah, doamu itu mustajab. Minta supaya matamu disembuhkan oleh Allah. Dia berkata, aku lebih rela untuk kemudian yang semacam ini daripada aku meminta untuk dirubah takdirku. Kalau sakit itu, kalau berobat itu wajib, Sa'ad bin Abi Waqqas dosa. Jadi kemudian silahkan bagi yang kemudian ingin mengharapkan pahala dari sakitnya, ihtisab, mengharapkan pahala supaya dikasih di akhirat, silahkan, boleh, selama dia kuat. Tapi kalau dia sakit kemudian dia mencela, menghujat takdir,
kemudian banyak ibadahnya menjadi hilang, sunnahnya berobat. Tapi kalau sampai kemudian dia bisa menjadi kufur gara-gara tidak sembuh, wajib berobat. Itu dilihat kondisinya. Misalkan ada ibu-ibu, saya lebih memilih berobat, Ustaz, silakan, itu dapat sunnah. Kalau niatnya supaya suami saya bisa saya muliakan, saya bisa masakkan dia soto walaupun tidak enak, saya bisa, misalkan saya buatkan nasi goreng supaya dia seneng. Apapun itu, kalau dia niatnya untuk taat, silakan, itu menjadi sunnah. Tapi mewajibkan berobat itu tidak ada. Sama ibu. Saya kira cukup Ummahat apa yang kita bahas dalam kesempatan kali ini. Semoga Allah memberkahi atas apa yang kita pelajari. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.